warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Wulandari. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 120020383. Saya dari kelas 3O Manajemen. Pada video kali ini di sini saya akan membahas mengenai video materi pembelajaran mengenai manajemen inovatif dengan judulnya Human Capital atau modal manusia. Nah, untuk itu, mari kita saksikan materi video pembelajaran kali ini. Semoga video materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita saksikan. Cikidot. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menerangkan mengenai human capital atau modal manusia yang disusun oleh saya sendiri, Nanda Wulandari, dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Ada divisi human capital. Apa sih artinya human capital atau modal manusia ini? Nah, istilah human capital menurut seorang ekonom bernama Theodore Schultz mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Selanjutnya ada mengenai faktor dari human capital atau modal manusia. Faktor yang pertama itu kita harus mengenali karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, serta komitmen. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu mengenai kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Selanjutnya, faktor ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Nah, selanjutnya ini materi mengenai peran human capital. Nah, di dalam peran human capital terdapat 3 kelompok utama aset dari dalam sebuah perusahaan. Ada 3 aset. Yang pertama, aset finansial. Apa sih salah satu aset finansial itu? Nah, misalnya uang tunai, surat berharga, aset disebut sebagai finansial capital. Yang kedua, ada aset fisik. Aset fisik ini contohnya terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Kemudian yang ketiga nih, aset tak berwujud. Contoh dari aset tak berwujud, misalkan modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Selanjutnya ada transformasi peran divisi. Model konseptual yang dikemukakan Ed Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi di pemeran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administratif, expert employee, champion, dan change agent. Nah, salah satu transformasi peran divisi ada 4. Yang pertama ada strategic partner, yaitu departemen SOM harus mampu menjadi partner big manager ini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administratif expert. Administratif expert ini membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion. Apa sih employee champion? Employee champion itu departemen SDM, di mana departemen ini harus dapat menunjukkan komitmen terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontinu karyawan lebih besar. Yang terakhir ada change agent. Change agent ini itu merupakan departemen SDM, di mana harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu
membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Berikutnya yaitu ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Ada 3. Yang pertama ada activity level. Activity level yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, deal untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi dalam misal divisi pengukuran aktivitas, pengumpulan, dan penerjemahan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja karyawan. Berikutnya yaitu materi mengenai mengidentifikasi dari adanya human capital. Ada apa saja sih dalam identifikasi dan harus apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua adalah average skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Nah, mungkin cukup sekian presentasi video pembelajaran mengenai human capital atau modal manusia. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya yang mungkin dapat bermanfaat juga bagi kita semua.